Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua berbahagia hari ini. Bahagia. Anda bersama Profesor Bambang Komarudzaman Anes. Kita akan berbicara tentang kaitan tentang urusan, nggak ada urusan juga sih, tentang peristiwa Icon Imad yang ke-11 yang diselenggarakan di Kota Bandung, urusan tentang Malay Civilization. Blau. Oke. Prof, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang setengah didesain atau apapun tentang Icon Imad yang ke-11 hari ini, Prof? Icon Imad itu International Conference of Islamic in Malay World. Jadi konferensi internasional untuk kajian Islam di dunia Melayu. Dunia Melayu disebut itu adalah Nusantara ya. Jadi Asia Tenggara itu kita sebut sebagai Islamic in Malay World. Nah, Icon Imad itu dari 11 tahun yang lalu dibuat untuk mengundang para ahli di Asia Tenggara membicarakan bagaimana situasi Islam, kehebatan, kelemahan, keunikan dari Islam, baik pemikiran atau kehidupan masyarakatnya di Asia Tenggara ini. Itu yang jadi core dari Icon Imad dari sejak awal sampai hari ini. 11 kayak gitu. Karena itu namanya Icon Imad, International Conference. Imadnya itu Islamic in Malay World. Gitu. Kita nyebutnya Malay World, bukan Nusantara, karena waktu 11 tahun yang lalu kerjasama kita pertama kali pasca UIN itu dengan Universitas Melayu. Jadi Universitas Islam Melayu. Pendukung pertama kita dari Melayu, dari Malaysia, maka Malay World. Tapi intinya sebenarnya Islam di Asia Tenggara. Nah, barangkali Profesor masih ingat dari 1 sampai 11 yang hari ini kita sedang membicarakan tentang challenging berhadapan dengan COVID-19. Nah, artinya pertanyaannya adalah bagaimana kemudian nge-maintain isu pada setiap tahunnya, pada setiap isu Icon Imad diselenggarakan, itu atas dasar apa dan bagaimana? Yang pertama, Icon Imad itu diselenggarakan secara bergiliran. Nah, jadi tahun ini di Indonesia, kemarinnya di Thailand, tahun sebelumnya di Brunei, tahun sebelumnya di pernah Malaysia juga. Sebenarnya penyelenggara baru di luar itu baru Malaysia, Thailand, Brunei. Gitu. Singapura belum, kemudian Filipina belum. Walaupun pesertanya itu bisa ada yang mengirimkan, ada yang dari Singapura, ada yang dari Filipina, yang ada Islamnya tentu ya, sediakan Muslim. Nah, pembicaraan tentang tema itu ditentukan dari rapat wakil penyelenggara. Wakil penyelenggara. Jadi misalnya sekarang ini kenapa COVID, bagaimana Islam di Malay World menghadapi COVID, itu setelah hasil diskusi dengan wakil dari Malaysia, wakil dari Thailand, wakil dari Brunei, dari Singapura dan lain sebagainya. Kemudian kita ngambil ini karena itu kan masih hangat yang kemarin. Nah, selalu kayak gitu. Jadi ya sebenarnya walaupun nanti penyelenggara panitia penyelenggara kayak sekarang kita panitia penyelenggara itu memiliki usulan, lalu yang lain akan menyetujui dari ilmuwan-ilmuwan dari negara yang lain. Gitu. Dengan begitu maka sensibility-nya tergantung pada pihak penyelenggara. Walaupun tetap ya ada kesepakatan dari yang lain. Ambil ini, ambil itu dan seterusnya. Tapi saya kira tema yang sekarang cukup keren karena kita habis COVID, kemudian gimana sih rekaman Islam di Asia Tenggara menghadapi COVID? Pasti ada kekhasan, ada nilai lebih, mungkin juga ada kekacauan tertentu, tapi itu harus direkam dalam catatan ilmiah, dalam kacamata artikel-artikel ilmiah, kacamata akademisi. Itu kan penting juga untuk direkam. Nah, sepak terjang hadirnya Icon Imad dari sejak 1 sampai 11 yang terrekam sama Profesor, entah itu urusan sumbangsih atas hadirnya Icon Imad kepada masyarakat Melayu dan seterusnya, itu signifikansinya seperti apa, Prof? Gini, yang pertama Icon Imad itu satu-satunya international conference di UIN Bandung, saya kira, atau mungkin di Kemenag yang pesertanya 5 negara.
Oke, the one and only. One and only. Karena yang lain bisa jadi pembicaranya saja dari luar. Oke. Tetapi kalau Ikon Imad, peserta yang tadi kalau kata orang Malaysia membentangkan makalahnya itu, memaparkan makalahnya itu, ada yang dari Thailand, ada yang dari Brunei. Tadi juga misalnya ada yang dari Brunei yang melalui online. Oke. Oh, ada mereka yang, tidak datang. Ada yang dari Brunei, ada yang di Malaysia, ada yang dari Malaysia kalau nggak salah dalam catatan panitia misalnya ada yang Universitas Monash tapi yang cabang Malaysia. Kan sudah ada Universitas Monash yang di Malaysia. Jarak jauhnya. Ya, semacam kelas jauhnya. Cabangnya. Nah itu juga ikut di konferensi ini. Jadi yang pertama itu yang mesti dicatat bahwa Ikon Imad itu adalah international conference. Mungkin di bawah Kemenag yang pesertanya di 5 negara. Pesertanya dari 5 negara, bukan pembicaranya. Pesertanya. Kalau pembicaranya international conference yang lain itu pasti ada dari Australia, dari Amerika, dari bisa 5, bisa 6 yang dari banyak orang. Tetapi Ikon Imad itu pesertanya dari dari 5 negara. Nah, karena itu sumbangsinya adalah membuat mahasiswa atau akademisi di Indonesia ini terbiasa untuk membentangkan makalahnya dengan dengan akademisi lain di Asia Tenggara. Itu penting. Itu penting walaupun kita belum sampai mengelolanya dengan baik. Karena kenapa penting? Pentingnya itu karena kita punya ASEAN. ASEAN itu organisasi antar negara di Asia Tenggara. Kita tahu itu. Tapi ada satu hal yang belum diurusi oleh ASEAN. ASEAN itu kalau Asia Tenggara itu pasti mayoritas Muslim. Tapi tidak ada divisi dalam ASEAN yang membicarakan Islam sebagai modal, modal budaya, sebagai modal politik untuk menghadapi banyak kasus. Nah, Ikon Imad itu sebenarnya kita pingin dorong agar ASEAN sebagai organisasi antar negara itu menjadikan Islam nih orangnya atau pemikirannya atau sudah menjadi budayanya menjadi modal untuk membangun Asia Tenggara ini, gitu. Terus apakah ada kemungkinan untuk bertambah lagi negara yang lainnya selain di 5 negara? Di awal sebenarnya di awal agak rame ya. Di awal itu ada yang dari Maroko, ada yang dari Afrika misalnya. Ada yang pengen ikutan? Ada yang pengen ikutan dan ikutan waktu itu. Mungkin karena ini habis COVID jadi belum yang ke-11 justru sebenarnya ada penurunan dari peserta karena terburu-buru atau panitia mungkin ya mungkin juga bukan panitia tapi pesertanya juga mengalami kerepotan. Tapi sebenarnya mungkin saja karena Islam di Malaysia itu atau Islam studi kawasan Islam di Asia Tenggara itu saya kira menarik untuk dikaji. Karena pasti punya kekhasan, misalnya gini sederhananya ya, kayak COVID itu di India mengalami masalah, Amerika menghadapi masalah, Eropa menghadapi masalah. Di dunia Melayu atau di Asia Tenggara kita tahu masalahnya sangat sedikit. Pertanyaannya faktornya apa? Faktornya pasti Islam, ya karena pelakunya adalah masyarakat Islam. Mayoritas. Berarti pelakunya yang tidak ribut itu, yang bisa menghadapi COVID dengan cara santuy misalnya, itu pasti orang Muslim atau kebanyakan Muslim. Nah kalau gitu kan sebenarnya kita pingin melalui international conference ini orang masuk lagi lebih dalam. Kira-kira Islam model apa sih yang dimiliki oleh orang-orang di Asia Tenggara ini sehingga dia bisa menghadapi COVID dengan cara yang lebih santuy. Itu kan yang pengen kita rekam, gitu. Nah, secara sifat, apakah international conference ini sifatnya eksklusif atau inklusif atau seperti apa? Apakah memungkinkan misalkan pasca sarjana dari non-UIN untuk bisa terlibat, bahkan mereka yang punya concern yang lain, tapi misalkan sangat tertarik dengan isu-isu yang ditawarkan dari Ikon Imad ini, misalkan? Mestinya terbuka sih, mestinya terbuka. Karena mestinya terbuka. Kita kalaupun misal terbuka ada 2 kemungkinan. Yang pertama menjadi perguruan tinggi yang penyelenggara. Ya, betul. Jadi kita bisa
Misalnya dari walaupun itu belum terjadi ya. Di MOU kami, MOU Pasca dengan Universitas Malaya, Universitas di Brunei dan di Thailand itu ini terbuka. Terbuka itu bisa jadi kalaupun di Malaysia belum tentu di Malaya, tapi misalnya di UTM. Gitu. Di Indonesia juga sama, kalaupun di UIN Bandung, kalaupun di Indonesia belum tentu UIN Bandung, tapi bisa UIN yang lain atau SDAI yang lain. Jadi terbuka dari sisi perguruan tinggi penyelenggara. Yang kedua, keterbukaannya juga sebenarnya kita ingin misalnya Vietnam. Vietnam pasti ada cendekiawan Muslim dong. Laos misalkan. Di Laos misalnya. Pokoknya di kawasan Asia ini. Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara. Bahkan mimpi awal kami pingin Asia Pasifik. Asia Pasifik. Asia Pasifik itu artinya sampai Australia. Karena Australia sepak bolanya aja gabung sama Asia Tenggara kan. Jadi kajian Islamnya mestinya terkait. Kenapa tidak? Jadi dari sisi penyelenggara, dan peserta itu sebenarnya terbuka. Publikasi mungkin kurang cukup memadai sehingga informasi tentang ini tidak muncul. Nah, di awal yang kedua atau ketiga itu ada anak ITB yang ikutan kok. Daftar mereka. Bagian peserta. karena arsitektur masjid. Arsitektur masjid. Arsitektur masjid di Yogyakarta atau risetnya di sana mereka. Risetnya Yogyakarta, kemudian dipresentasikan di Ikon Imad. Jadi pernah ada dari ITB, dari perguruan tinggi yang lain. Nah, sebenarnya mekanismenya sendiri seperti apa, Prof? Ketika mereka bisa sebagai peserta, sekaligus mereka sebagai pembicara, misalkan mekanismenya yang dibangun sendiri seperti apa, Prof? Ya, mekanisme yang itu sebenarnya seperti biasa ya, wajar. Artinya kayak call paper seperti kebanyakan. Ya, kita call paper sebagai macam. Tetapi sebenarnya kenapa kita kerjasamanya antar perguruan tinggi di berbagai macam negara, kemudian fokus pada studi kawasan, itu kan studi kawasan Islam di Asia Tenggara. Kita ingin sebenarnya masing-masing perguruan tinggi ini sudah sejak awal mendorong mahasiswanya untuk riset, mahasiswanya dan akademisnya untuk riset kekhasan Islam di negerinya masing-masing. Indonesia masing-masing, yang itu menjadi bahan kalau itu berjalan yang terbaik dari mereka, atau itu kalaupun tidak itu dimasukkan ke dalam international conference ini, sehingga sehingga terbentuklah nanti satu struktur keilmuan Islam di Asia Tenggara itu seperti apa. Itu bagian dari goal getter besarnya dan itu yang membuat kita sendiri. Maksudnya orang Melayu sendiri. Betul. Nah, kenapa? Karena selama ini Islam di Asia Tenggara itu dibuat oleh orang lain. Oleh orang lain didefinisikan dan lain sebagainya. Kita pingin balik. Ini bagian dari konstruksi oksidentalisme semacam itu? Oksidentalisme. Kita mau melakukan arus balik. Kita yang merumuskan. Menerjemahkan sendiri, merumuskan sendiri. Bukan kita yang didefinisikan, bukan kita yang dirumuskan oleh yang lain. Ujungnya sebenarnya goalnya kayak gitu. Nah, itu belum nyampe. Tapi spirit itu masih tetap kita akan gunakan. Maksudnya belum nyampe itu mestinya seluruh perguruan tinggi yang terlibat dalam kerjasama. Ada konsensus ke arah sana. Ada ke situ, sehingga misalnya penentuan rumusan rumusan disertasi, tesis segala macam di skala itu. Misalnya bisa juga ada silang, misalnya orang Melayu meneliti di Bandung, orang Bandung meneliti di Melayu misalnya. Sarawak misalkan atau di mana Orang Brunei meneliti dan seterusnya atas dasar kerjasama ini. Nah, jika itu terjadi maka akan terumus nih kekuatan kawasan Islam di Asia Tenggara. Misalkan ada nggak sih benefit yang secara sederhana yang bisa dirasakan ketika sebut saja misalkan yang sekarang terjadi adalah kerjasama program prasarjana institusi UIN dengan Universitas Malaysia misalkan. Apakah ada semacam terjadi exchange hingga terjadi misalkan riset silang semacam itu, Prof? Baru pertukaran pembimbing. Ada beberapa pembimbing dan penguji dari Malaysia ke sini. Ataupun sebaliknya? Atau sebaliknya, baru itu tahapannya? Baru itu. Tapi peluangnya lebih besar. Peluangnya ada karena
MOU itu terus-menerus diperbaharui dan diperlebar. Okay. Contoh yang tadi pertanyaan apakah ini bisa diperlebar? Bisa, karena sebelumnya Brunei tidak ikut. Oh, baru itu Brunei ya? Brunei itu baru 3-4 kali mungkin. 4 tahun yang lalu. Okay. Brunei tidak ikut. Kemudian Thailand juga tadinya hanya sebagai peserta. Ya, saya ingat saya di generasi awal juga ada, tapi sebagai peserta. Sebagai peserta. Ya. Tapi kemudian Thailand universitasnya menjadi di Songkhla itu menjadi penyelenggara. Oke. Gitu loh. Jadi ada grade-nya naik ya? Ya, jadi sebenarnya ini ke depan bisa menarik. Oke, berarti sangat bergantung sekali kepada bagaimana kita nge-create, nge-package Ichon Imad ini menjadi sangat layak untuk diikuti oleh berbagai university baik di berbagai negara manapun. Iya, baik di berbagai negara pun, tetapi core-nya tetap tunggal, yaitu Islam, kekhasan, kekuatan, kelebihan, peluang, dan itu yang kita gali di Melayu, bukan di Malaysia, di Melayu, Asia Tenggara ini. Kemudian misalnya bisa nggak ada beberapa paper misalnya di awal-awal itu tiba-tiba ngomongin tentang hadisnya Bukhari, itu jadi kasih catatan, bisa nggak dikorelasikan bagaimana orang Nusantara memahami, mempraktikkan hadis-hadisnya Bukhari. Jadi tidak sekedar studi atas hadis Bukhari. Jadi ke Malay word-nya itu dijadikan dasar untuk membaca apapun. Itu mimpi yang keren. Oke. Nah, barangkali benefit misalkan ini kan yang saya lihat itu banyak sekali peserta-peserta yang misalkan entah mereka masih proses master, proses doktoral, misalkan benefit buat mereka yang terlibat dalam proses Ichon Imad. Pengalaman. Oke. Nah, pengalaman itu penting karena banyak orang yang pada mulanya tidak percaya diri, apakah gagasannya itu oke atau tidak oke. Tapi diberi kesempatan dalam international conference yang diasumsikan didengarkan oleh banyak ilmuwan dari berbagai negara, itu confident mereka akan naik. Bisa jadi awalnya mereka tidak bangga, tidak yakin dengan apa yang dia miliki, tapi mereka kemudian akan melihat bagaimana orang lain menganga misalnya, bertanya, mengagumi dan lain sebagainya, itu akan membuat dia percaya diri. Dan sehingga bisa mengembangkan ilmu. Bisa jadi kelak nanti ada kerjasama antar akademisi sini dengan akademisi yang lain dan seterusnya. Bahkan bisa riset bersama barangkali ya. Bersama. Itu memungkinkan. Nah, barangkali ini Prof, yang perlu disampaikan adalah kaitan tentang sejumlah makalah yang disampaikan di Ichon Imad ini yang kemudian bermuara menjadi semacam proceeding barangkali. Apakah itu hanya berhenti sebagai proceeding atau dari atas nama Ichon Imad sendiri ada progresivitas yang lain dalam tindakan pasca setelah jadi proceeding? Proceeding itu nanti itu sebenarnya sudah ketentuan ya. Sebenarnya ada dua. Jadi paper yang dipresentasikan, bahasa Melayunya dibentangkan. Yang dibentangkan itu menjadi proceeding. Proceeding itu kumpulan artikel konferensi. Lalu dari situ nanti sebagian akan dimasukkan ke jurnal, internasional jurnal. Jadi kita akan melakukan proses pemilihan. Pemilihan mana yang nanti masuk ke jurnal internasional, karena Ichon Imad ini juga punya satu jurnal namanya International Journal of Nusantara Islam. Jadi kalau jurnalnya namanya Nusantara, itu masuk ke situ. Kemudian yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi bagi kebijakan dari perguruan tinggi penyelenggara. Gitu. Nah, sampai sejauh ini Prof, yang sudah ke-11 Ichon Imad ini, tantangan dan sebut saja kesulitan sekaligus harapan yang bisa Prof sampaikan untuk Ichon Imad ke depan seperti apa, Prof? Tantangannya sebenarnya spirit dasar kadang-kadang dilupakan. Tentang kaitan misalkan tadi tentang Occidentalism tadi misalkan. Itu dilupakan. Jadi kadang-kadang spirit bahwa ini untuk mengembangkan, untuk memunculkan kekhasan Islam di Nusantara, itu misalnya dilupakan. Sehingga paper yang masuk itu kadang-kadang paper yang tanpa spirit itu, misalnya cuma berseliweran begitu saja. Misalnya cuma ngomongin tentang metode pembelajaran
salah satu desa lembaga Anu pendidikan, dan sebagainya tanpa spirit Islam in Malaywood. Nah, kira-kira hal apa yang harus dilakukan agar tidak keluar dari mimpi itu? Proceeding ini harus di create sedemikian rupa sehingga menghasilkan paradigma Islam in Malaywood itu seperti apa. Nah, jika paradigma ini sudah terkumpul, maka pada peserta yang ke-12, ke-13 dan sebagainya, mereka mendapatkan paradigma Islam in Malaywood itu seperti apa, dan itu menjadi dasar bagi penulis artikel atau peserta selanjutnya untuk meng-create gagasannya dengan paradigma ini. Itu yang belum. Oke, saudara-saudara semua, ini yang keren dari Icon Iman ini, bahwa ternyata di balik kemeriahan acara Icon Iman di yang ke-11 hari ini, tentunya yang harus kita ingatkan adalah bagaimana hadirnya Icon Iman justru menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendefinisikan diri secara Melayu atau Nusantara pada umumnya. Dan itu di Bandung, karena Bandung, ada konferensi Asia Afrika. Ada konferensi Asia Afrika. Lagi-lagi Bandung memberikan kontribusi terbaik untuk dunia, untuk tidak berhenti bersedia didefinisikan oleh orang lain, tapi mampu mendefinisikan dirinya sendiri. Semoga hadirnya Icon Iman mampu meng-create sedemikian rupa, mampu mengkonstruksi sedemikian rupa sebenarnya apa yang terjadi dengan masyarakat Melayu, khususnya dengan dihadirkannya Islam di dunia ini. Aku Ami dan ini saya Beki. Prof. Beki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.